Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada pertemuan yang kedua ini kita kembali membacakan kitab Al-Hikam karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang pertama kita telah membahas dan telah membaca dari manaqib Imam Al-Haddad rahimahullah, mulai dari namanya, tempat lahir, guru-gurunya, dan sampai tempat beliau dimakamkan. Sekarang kita beranjak masuk di dalam membaca muqaddimah kitab Al-Hikam ini. Sebelum itu kita kembali bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan dimudahkan di dalam memahami dan membaca kitab Al-Hikam ini. Kemudian kita selalu juga menekankan apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari kitab Al-Hikam ini hendaknya kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kami sampaikan, apapun yang kami baca, seandainya di dalam pembacaan kitab Al-Hikam ini ada pemahaman kami yang keliru, maka kami sangat berlapang dada kepada para masyayikh, kepada guru-guru, untuk mentashih, untuk meluruskan pemahaman kami. Silakan disampaikan di kolom komentar, insyaallah kami akan perbaiki. Taib, qala al-muallif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Menjawab para malaikat, amat suci Engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tidaklah kami mengetahui kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, bahwasanya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala, innaka antal alimul hakim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada orang yang bijaksana tapi tidak berilmu. Ada orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang banyak ilmu, tapi dia tidak bijaksana. Tapi Allah Subhanahu wa taala alim, orang yang Maha mengetahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala bijaksana juga. Alhamdulillahil hannanil mannani daimil ihsani wal imtinan alladhi taqaddasat mawahibuhu anil taqsisi bimakanin aw zaman wa anil hasri fi fulanin duna fulan, jalla anit taqidi dzatan wa sifatin wa af'alan, fasubhanahu kulla yaumin huwa fi sya'an. Alhamdulillahil hannanil mannan, segala puji milik Allah Al-Hannan yang Maha Pengasih, Al-Manan yang Maha memberikan karunia. Al-Manan ini adalah sifat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Manan ini maknanya adalah memberikan karunia serta mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Makanya sifat Al-Manan ini hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali diperbolehkan, pertama adalah para nabi kepada umatnya, ini boleh mengungkit-ungkit kebaikannya. Kemudian orang tua kepada anak, yang ketiga guru kepada murid. Sedangkan selain itu, maka tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Daimil ihsani wal imtinan, Allah selalu berbuat baik, wal imtinan, dan selalu memberikan nikmat.
Setiap detik, setiap waktu kita tidak bisa lepas dari kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seandainya terputus nikmat Allah, pemberian nikmat Allah kepada kita, maka tentunya kita akan binasa dari permukaan bumi ini. Alladzi taqaddasat mawahibuhu, yang maha suci kebaikannya Allah, ani taksisi, dari menentukan bimakanin au zaman, dengan tempat atau waktu. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, kedermawan yang Allah itu suci dari menentukan tempat atau waktu. Artinya semua tempat, semua waktu Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik, selalu memberikan nikmat. Bukan tempat ini Allah kasih nikmat sedangkan tempat yang lain tidak. Di waktu ini Allah kasih nikmat sedangkan di waktu ini tidak Allah kasih nikmat. Maka semua itu Allah bersih. Artinya semua tempat dan waktu Allah selalu berbuat baik. Wa anil hasri fi fulanin duna fulan, dan amat suci kebaikannya Allah dari dibatasi pada fulan, bukan fulan yang lain. Dan suci juga pemberian Allah itu dibatasi pada seseorang, sedangkan seseorang yang lain, sedangkan orang lain tidak mendapati. Bukan. Artinya semua orang mendapat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia taat, apakah dia dalam keadaan bermaksiat, apakah dia melaksanakan perintah Allah atau tidak, maka semua orang itu mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jalla an taqidi dzatan wa sifatin wa af'alan. Tinggi Allah dari dikaitkan pada zat, sifat dan perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dikaitkan dengan apapun, baik pada zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanahu kulla yaumin huwa fi sya'an, maka amat suci Allah setiap hari, Allah dalam keadaan qadim. Ahmaduhu hamda man gharika fi birrihi, aku memuji kepada Allah dengan pujian orang yang terbenam di dalam kebaikannya. Fa'tarafa bil ajzi anil qiyami bi syukrihi, maka ia mengakui dengan kelemahan dari mendirikan dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi pada hakikatnya kita tidak mampu melaksanakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syukur itu juga nikmat kepada Allah. Ketika kita bersyukur, maka itu nikmat Allah. Bersyukur masih nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an ayyaqdurahu haqqa qadrihi ba'dal imtihan, dan lemah dari mengagungkan, membesarkan Allah akan sebenar-benar membesarkan Allah badal ityani, setelah melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala. Bihasabi taqati wal imkan, dengan sekira-kira mampu dan mungkin. Artinya kita tidak akan mampu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa salatuhu wa salamuhu ala khairatihi min khalqihi wal mab'uthi bi khairil adyan, dan salat dan salawatnya Allah dan keselamatannya Allah ala khairatihi, atas pilihannya daripada makhluknya, wal mab'uthi, yang diutus, bi khairil adyani, dengan membawa sebaik-baik agama, agama yang terbaik, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi, dan salawat dan salam juga adalah tercurahkan atas keluarga dan para sahabatnya, fi kulli hinin wa awanin, pada setiap keadaan, wa awanin, dan masa. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inni bi'aunillahi qad azamtu ba'da an istakhartu rabbiya ala taqyidi kalimatin wa amthalin wa abayatin. Maka sesungguhnya aku dengan sebab pertolongan Allah, sungguh aku telah bertekad setelah aku
istikharah kepada Tuhanku ala taqidi di atas menyusun beberapa kalimat dan contoh-contoh dan baik-baik. Jadi setelah beliau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertekad beliau untuk menyusun beberapa kalimat dan contoh-contoh dan baik-baik. Taridu alayya inda tadhakkuri wal mudzakarah. Yang datang kalimat contoh-contoh dan baik-baik itu alayya di atasku inda tadzakkuri ketika mengingat. Artinya mengingat, kalau para wali mengingat tentu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, wal mudzakarah dan mudzakarah. Jadi ketika beliau mengingat tadzakur, kemudian ketika beliau mudzakarah, datang kepada beliau beberapa kalimat dan contoh-contoh dan baik-baik yang kemudian beliau bertekad untuk menyusun kalimat dan contoh dan baik-baik tersebut. Harapan beliau, kenapa beliau ingin menyusun kalimat dan baik-baik yang datang ketika beliau tadzakur dan mudzakarah? Arjun tifa'a biha fid dunya wal akhirah. Aku berharap ngambil manfaat dengannya kalimat, contoh dan baik-baik tersebut fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi tujuan beliau punya harapan bisa mengambil manfaat baik di dunia maupun di akhirat dengan kalimat dan baik-baik dan contoh-contoh yang datang ketika tadzakur dan mudzakarah tadi. Wa qad jaratul azama ala hadzal amra miraran, dan sungguh aku bersungguh-sungguh aku dalam bertekad terhadap tekad ala hadzal amra, di atas perkara ini, miraran beberapa kali. Falam tatimmal azmatu walan tanfuzal himmah. Kemudian tidak terlaksana tekad itu, tidak sempurna tekad, walam tanfuzal himmah, dan belum terlaksana himmah, semangat yang tinggi tadi belum terlaksana. Beliau sudah beberapa kali ingin menyusun itu, akan tetapi tekad dan semangat beliau itu belum terlaksana. Wa sababu fi zalika ba'da sabiqil qadri, dan sebab pada demikian ba'da sabiqil qadri, setelah berlalunya takdir, ihtiqarun nafsi, hinanya diri, wal ittikalu ala hifzi wad darsi, dan bersandar di atas menghafal dan membaca. Jadi sebab demikian kenapa tekad beliau tadi belum terlaksana, belum sempurna. Yang pertama itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hina diri beliau, hinanya jiwa atau diri beliau. Ini adalah bentuk dari ketawaduannya. Dan beliau masih menghafal, menyandarkan di atas menghafal dan membaca, menghafal dan membaca. Summa inni lamma ra'aitu anni nasitu min zalika syai'al katsira, kemudian sesungguhnya aku manakala aku melihat keadaanku, aku lupa dari demikian banyak sesuatu. Walam yabqa minhu illa al-qalilu yasiru, dan tidaklah kekal darinya ilmu kecuali sedikit. Wa ra'aitul hajata fil ba'dil ahyani tada'uni ila ma dakhala tahta dairati nisyan, dan manakala aku melihat butuh pada sebagian masa yang mendorong aku kepada apa yang masuk di bawah daerah kelupaan. Wa waqaftu ala kalamin, dan setelah aku merenungi di atas ucapan Syekh Ibni Arabi, hasiluhu, yang kesimpulan ucapan itu, anal insana taridu alaihi al asya'u fi nihayati talab, bahwa sesungguhnya manusia, datang di atas manusia asya, segala asya, beberapa sesuatu, yaitu beberapa ilmu, fi nihayati talab, pada puncak atau akhir dari pencariannya. Yang bagi lahu ayataniya bihifdhiha, sepantasnya bagi al-insan bahwa memperhatikan dengan menghafalnya. Kenapa? Li'annahu sawfa yuhtaju ilaiha fima ba'du, karena dia akan dibutuhkan kepada asya fima ba'dahu, nanti, suatu hari nanti. Wa ma waradat illa lidzalika, dan tidaklah datang asya
kecuali lidzalika bagi demikian, yakni dibutuhkan nanti. Mungkin sekarang tidak dibutuhkan tapi nanti akan dibutuhkan. Fa inda dzalika, maka dari itu, samamtu ala taqidi ma yahturu fil bali, aku bulatkan tekad atas menyusun apa yang terbesit di dalam hati. Wa ilaihi udifu insyaallah ta'ala ma yakunu fil istiqbali mustasniyan bi masyiatillahi ta'ala an-nafidhata wa mufawwidan ilaihi wa mutawakkilan alaihi wa raghiban fima ladaihi. Dan kepadanya aku menyandarkan insyaallah apa yang ada ia pada masa yang akan datang, mustasniyan yang mengecualikan atau yang menyesuaikan, bi masyiatillahi ta'ala dengan yang dikehendaki Allah ta'ala yang benar, yang lurus. Wa mufawwidan ilaihi, dan aku menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, wa mutawakkilan alaihi, dan aku bertawakal kepada Allah Ta'ala, wa raghiban fima ladaihi, dan aku gemar pada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitunya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mu'tasiman bihi, dan aku berpegang teguh dengan Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh ditunjuki kepada jalan yang benar. Surat Ali Imran ayat 101. Summa inni wa'limu akhan waqafa ala ma huna fara'a fihi muqarabatan liqalami ahadin lafzan aw ma'nan, anna dzalika waqa'a bi tariqil muwafaqati idh laysa bi khafin anna man athbata kalama ahadin wa lam ya'zuhu ilaihi annahu sarikun aw ghasibun wa kilahuma qabihun wa hadha awanul ibtida'i aslahallahu niyata wa saffat tawiyata. Summa ini, kemudian bahwa sesungguhnya aku, wa'limu, memberitahukan, akan kepada saudara, waqafa, yang membaca di atas kitab ini, fara'a fihi, kemudian ia melihat padanya kitab, muqarabatan, ada kesamaan, di kalami ahadin, dengan ucapan orang lain, lafzan au maknan, baik kesamaan-samanya itu pada segi lafaz ataupun makna, anna dzalika, bahwa sesungguhnya demikian, waqa'a, terjadi ia bitarikil muwafaqah, dengan jalan muwafaqah, artinya hanya kebetulan yang sama. Jadi kata beliau, seandainya orang yang membaca kitab Al-Hikam ini menemukan ada kesamaan baik dalam segi lafaz atau makna dengan ucapan ulama lain, maka kata beliau itu hanya kebetulan saja. Artinya beliau bukan mengambil dari ucapan ulama itu, bukan mengkopi atau bukan menyalin dari ucapan-ucapan ulama tersebut. Contohnya mungkin dalam kitab Al-Hikam ini ada nanti redaksinya sama dengan Syekh Ibnu Athaillah misalnya. Nah, seandainya ketemu, itu bukan beliau mengambil dari kitab Al-Hikam, karya dari Syekh Ibnu Athaillah, tetapi itu hanya kebetulan sama. Izlaisa bi khafin ini maknanya adalah maklumnya, karena sudah kita ketahui, anna man athbata kalama ahadin, bahwa sesungguhnya orang yang menetapkan kalam orang lain, walam ya'zuhu, dan ia tidak menyandarkan kalam orang lain kepadanya, annahu sarikun aw ghasibun, maka bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang mencuri atau orang yang menggasap. Jadi ketika menetapkan, kita meyakini bahwa itu menetapkan kalam itu adalah kalam orang lain, kemudian kita tidak menyebutkan, taruhlah kita mengambil mengkopi dari kalam Syekh Ibnu Athaillah, kemudian kita tidak menyebutkan nih tempat pengambilannya, kalam ini kalam siapa, tapi kita seolah-olahnya itu adalah kalam kita, padahal itu adalah kalam Syekh Ibnu Athaillah, maka ketika itu
kita adalah seorang sarik, seorang pencuri atau seorang yang ghasib. Wa kilahuma qabihun, dan keduanya itu sarik dan ghasib, qabihun itu jelek, tidak baik. Wa hadza awanul ibtida, dan ini sekarang masuk waktunya untuk memulai. Aslahallahu niyata, semoga Allah membaikkan niat. Wa shaffat tawiyata, dan semoga Allah membersihkan wa shaffat tawiyata, dan semoga Allah membersihkan hati kita semua. Insyaallah dalam pertemuan yang ketiga kita akan masuk ke dalam hikmah yang pertama, ya, yakni al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad dairataini imma dairatir rahmah au dairatil hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah, silakan kami balapang dada untuk menerima tasih dari para masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.